mundur. Ami soal manifestasi, gugatan manifestasi Ami, manifestasi 112 miliar. Sambil jalan. Iya, tanya lawyer aja aku. Lawyer. Kenapa buat lagi mungkin Ami? Gugat lah. Kamu udah rugi banyak. Waktu. Jadi berapa Ami? Apa 115 miliar udah terlalu kecil? Kecil ya, ya udah kalau gue tambahin deh. 100 M ya harusnya. Ya nanti ya. Kan nikah sehari 1 M kan? Ya masuk dulu. Ya masuk dulu ya, udah ya. Sidang dulu ya. Nanti ya. Oke ya, udah ya. Udah lepas. Mi, OTD-nya dong Mi dikit nih. Enggak ada OTD. Bodinya Rambut dandannya berapa lama Mi dikitin? Bentar cuma mendapatkan produk ini di tempat makan untuk meminta uang atau memeras yang namanya Reza Gladys? Tidak pernah, tidak ada. Tidak ya, tidak ada percakapan antara saya dan Mbak untuk meminta sejumlah uang kepada Reza ya? Tidak. Ya, terima kasih. Selanjutnya, saudari saksi, apakah setelah perjumpaan kita di rumah makan itu kita ada komunikasi lagi atau saya ada nggak yang kata ke Anda mengambil keuntungan dari permasalahan produk ini? Tidak ada komunikasi lagi. Hanya saat ini. Iya, hanya saat ya. ini. Iya. Terdakwa menurut hukumnya. Kita menyambut terdakwa. Iya, semuanya diam. pengunjung ada berdiri, Ibu duduk. Ada pengunjung. Bisa diam, terdakwa. Bisa diam. Sejak awal majelis sudah mengingatkan dan semua lewat majelis. Sekali diingatkan, dia baik penuntut umum maupun terdakwa begitu kan? Kan begitu. Coba, itu udah kita ingatkan masih ngomong terus. Kan begitu ya. Bisa diteruskan persidangan ini atau mau kita stop dulu? Kalau nggak bisa diam, akan kita stop dulu. Yang mensupport salah satunya Dopik yang menyuarakan isu overklaim, makanya saya berharap Kak ini bisa membantu saya. Berarti Anda pengguna TikTok juga kan main sosial media? Iya. Anda tahu nggak kira-kira saksi siapa aja sih yang sudah memiliki produknya Reza Gladys ini selain Dopik? Kalau sejauh ini sih saya baru lihatnya sih Dopik sih yang sering mereview produk. Oke, terima kasih yang mulia. Silakan untuk cantik ya. Kadang kita juga lupa ini lagi mau persidangan atau mau fashion show kayak gitu. Tapi setidaknya itu membuktikan maksudnya dia dalam keadaan prima, karena kalau kita lagi di persidangan kan harus dalam keadaan fit supaya namanya lagi membela diri, mau melakukan yang terbaik untuk diri dia. Tadi saya udah ketemu dalam keadaan fit, siap untuk melakukan menghadapi persidangan. Tadi sempat ngobrol juga di sana ya, Dok? Katanya tadi dia titip makanan, katanya nanti yang pulang dulu dia mau titip makanan jam 1 katanya. Burger kayak tadi ya? Iya, seperti biasa. Tapi
Nggak ada, dia bisa suruh saya suruh chat aja. Oke dok, mungkin tadi sempat nanya soal kesehatan nggak sih, mungkin update-nya seperti apa, apakah Sehat. Kemarin kan tahunya saya dia sudah datang ke dokter, entah di hari apa ya, ke dokter spesialis saraf kalau nggak salah. Ini lagi pengajuan untuk melakukan fisioterapi yang harus dilakukan 2 kali seminggu kayak gitu, karena kan kita tahu dia punya sakit di tulang belakangnya ya kayak gitu, dan juga penyempitan saraf. Terus juga untuk masalah giginya juga sudah dalam pengobatan juga. Saya nggak tahu secara detailnya, tapi sudah ke dokter gigi. dok hari ini agenda sidangnya tuh nggak dok apa dok? Tadi dengar dari Icat katanya saksi korban katanya seperti itu. Berapa orang? Nggak tahu saya secara detailnya. Kok benar hari ini sekretaris dokter jadi saksi? Nggak tahu saya sekretaris saya. Saksi korban dari skincare-nya BRG gitu dok? Apa? Saksi korban dari skincare BRG itu seperti apa? Nggak tahu saya secara detail. Dok mungkin menanggapi NM yang mengajukan gugatan manifestasi kembali kepada RG, mungkin tanggapan dokter seperti apa Saya dok? nggak tahu secara detailnya karena ini kita juga nggak cerita tentang itu, kayak gitu. Ya semoga aja yang terbaik lah untuk kedua belah pihak ya, supaya mungkin udah terlalu lama juga, mungkin penonton juga udah terlalu jengah ya dengan permasalahan ini ya. Semoga yang terbaik aja lah, supaya dari kedua belah pihak sama-sama mendapatkan yang terbaik lah. Tapi setuju dok, mungkin apalagi kan kalau NM kan semenjak ditahan jadinya tidak bekerja, jadi banyak kerugian yang dirasakan. Oh Mungkin setuju? iyalah pasti, karena kan namanya dia single parent ya, jadi banyak tanggungannya, jadinya tidak bekerja, jadi banyak mengalami kerugian material dan imaterial. Menggugat 114 miliar dok, gimana tanggapannya dok? Ya itu kan namanya juga kerugian ya, itu mau dia ngajuin 100 miliar, 200 miliar, 1 triliun, 10 triliun, itu terserah isi kami. Baik lagi nanti keputusan hakim. Berarti nggak sempat cerita ke dokter ingin Enggak, kalau soal ini enggak. Tapi kan untuk seorang Nikita Mirzani untuk 114 miliar ini terbilang kecil ya dok, apalagi kalau misalkan endorse-nya Kak Niki bisa dibilang sehari 1 miliar, sedangkan ini udah ditahanan udah 7 bulan ya. Benar, itu dia, makanya ya dia nggak bisa nerima kerja, nggak bisa nerima visit, nggak bisa nerima BA, apalagi dengan isu-isu kayak gini. Mungkin kan brand-brand juga jadi bingung, ataupun banyak ada 2 film dia jadinya mangkir, karena saya ingat banget dia waktu itu sebelum masuk di Polda Metro dia itu lagi mau reading film baru, akhirnya nggak bisa. Apalagi dia waktu itu juga ada program Ramadan, cancel, banyak sekali. Terus juga off air dia di cancel, karena off air dia itu sampai akhir tahun ini itu sudah ada tiap minggunya full. Pernah cerita nggak dok kerugiannya mungkin lebih dari 114 miliar atau seperti apa? Nggak pernah cerita. Karena kalau saya dengan Nikita Mirzani itu nggak ada pernah ngebahas tentang pendapatan dia yang secara detail kayak gitu. Ya semua aman. Berarti Oke. kalau emang dilihat dari kita di sosmed, emang 114 miliar itu bukan juga cukup untuk ini ya dok, mengembalikan semuanya mungkin, atau Iyalah. waktu beranak ya. Iya, gitu kan namanya imaterial kan banyak ya, kerugian nama, lain-lain. Tapi maaf dok, mungkin untuk kebutuhan anak-anak sendiri Ya, masih kita tercukupi atau gimana sih dari diri? nggak tahu kan, kita juga punya usaha mie aminya ya, alhamdulillah itu laku keras banget. Bahkan saya pernah dapat cerita waktu itu dari abangnya udah mau buka cabang lagi, nggak franchise ya, memang dia usaha sendiri, nanti buka cabangnya dengan usaha dia sendiri. Lalu juga skincare dia ya laku juga gitu, banyak juga afiliatnya juga seperti itu kan, kita bisa lihat laku atau enggak dari penjualannya. Berarti kalau untuk usaha Kaniki semua dipegang keluarga sekarang ya dok? Iya, dengan Bang Edwin. Dok mungkin kondisi kesehatan Bang Fahmi apakah sudah tahu nggak dok? Saya tahu, tapi kayaknya kurang elok kalau saya yang bukan keluarganya mengutarakannya, karena kan privasi pasien ya gitu. Doakan aja yang terbaik, tapi yang pastinya semakin membaik. Masih dirawat berarti ya? Masih. Siap, terima kasih banyak dok. Terima kasih. Menjadi saksi untuk Nikita Mirzani, mungkin tadi apa aja yang kakak sampaikan di dalam ruang persidangan? Iya, untuk sekedar produk yang saya pakai aja. Sebagai konsumen sendiri, bagaimana kakak selama memakai skincare dari DRG sendiri? Untuk yang saya pakai kebetulan anti aging sama red jelly itu awalnya saya benar-benar percaya ya, karena yang beliau kan seorang dokter ya. Ternyata pas setelah saya pakai efek sampingnya sangat buruk, akhirnya saya stop. Dan kan saya 2023 menggunakan itu, tapi kan baru booming ini kan akhir-akhir ini kan di 2025.
Akhirnya saya berani menyuarakan dan saya DM ke Kaniki, lalu Kaniki yang membantu aku untuk speak up. Berapa lama Mbak menggunakan produk itu? 2 bulan, sebulan hampir 2 bulan. Mulai merasakan efek sampingnya seperti apa? Satu minggu. Seperti apa mungkin efek sampingnya? Yang dirasakan Kak? Merah-merah atau? Merah, ya merah, timbul jerawat, akhirnya kan berbekas kayak bopeng, itu kan, iya itu susah banget dihilanginnya, sampai sekarang masih ada. Itu aja sih. Terus saya kan beliau live, terus saya komen, dok ini kok ini, oh pakai red jelly. Saya belilah produk yang lain kan, yang beliau sarankan. Akhirnya makin parah, akhirnya saya stop. Udah, saya untungnya kan produknya memang masih ada, bukti pembelian itu masih ada semua. Berapa harga produknya Kak itu? Untuk yang paketan anti-aging itu karena lagi promo itu 300 ribuan. Kamu pernah melaporkan kejadian ini? Itu sudah saya laporkan di Polda Metro Jaya. April 2025. Prosesnya sudah sejauh mana mungkin pelaporannya? Saya sudah dipanggil sama penyidik dan beliau Dr. Reza juga sudah dipanggil oleh penyidik. Mbak tadi kan harga promo 300 ribuan. Betul. Kalau nggak promo Mbak tahu harganya pastinya berapa? Kata Dr. Rezanya sih 1 juta. Hampir 1 juta. Ada respon nggak Kak ketika Kakak komplain? Bahkan Kalau laporan saya DM no respon tapi dibaca. Tapi kalau saya pas live direspon untuk pakai produk itu, akhirnya kan saya beli lagi yang baru. Tapi pas setelah saya komplain lagi yang red jelly-nya juga nggak cocok, komen saya di mute sama beliau. Ini efeknya berarti masih sampai sekarang Mas? Di bagian mananya mungkin Kak? Di bagian Pipinya. Kenapa kira mencoba untuk menghubungi Nikita Mirzani? karena kan waktu itu kan rame ya berita ini kan, terus kan Kaniki juga ayo kalau ini speak up, kita harus berani berantas yang overclaim gitu kan. Akhirnya kan siapa sih yang akan Kaniki gitu kan, akhirnya ya udah saya DM Kaniki, terus Kaniki hubungin saya dan kita ketemu di sensi sama korban-korban yang lain. Ya itu Pertemuannya ngomongin apa mungkin di situ sama Niki? sebatas skincare aja. Merasa kecewa nggak Pak? Kan tadinya pengen untuk mempercantik diri, tapi ternyata ada efek samping. Iya. Kak, alasan akhirnya mau untuk menjadi saksi apa? Iya, karena kan banyak ya korbannya sebenarnya ya, kalau panitia tuh banyak ya, cuman mereka kan nggak bisa speak up juga kan, nggak berani gitu kan. Terus awalnya juga aku kan iya gitu kan, aku ini cuman banyak banget korban kan, akhirnya aku berani. Laporannya sendiri sejauh ini di Polda sudah berjalan atau seperti apa Mbak? Aku udah dipanggil penyidik sih, sama Dr. Rezanya juga sudah dipanggil. Oh, Dr. Reza sudah diperiksa. Harapannya apa Kak nih untuk case-nya Nikita Mirzani sendiri? Sebenarnya aku sih nggak ngebela siapa-siapa ya, cuma aku sebagai korban aja ya. Jadi nggak ada di pihak mana-mana. Aku cuma di sini cuma sebagai korban aja sih. Ini rasa kekecewaannya gimana tuh? Kecewanya, iya karena kan yang jual dokter ya, Dr. Reza. Kecuali kalau aku beli yang produk yang bukan dokter, mungkin emang aku yang bodoh gitu kan. Ini kan Dr. Reza dan aku searching juga kliniknya banyak ya, gitu. Jadinya aku percaya. Itu sih yang bikin aku kecewa kok. Seorang dokter loh gitu kan, dengan klinik yang banyak dan ternama, ternyata produknya ini. Ada yang mau sampaikan untuk Dr. Reza? Ya untuk Dr. Reza sih kedepannya nggak menjual produk yang overclaim lagi gitu. Kasian ya, maksudnya udah punya klinik banyak dan udah dikenal banyak masyarakat, ternyata kan hancur gara-gara beliau sendiri sebenarnya kan. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak.